2015 ada simposium dunia tentang kelor. Itu seluruh pemain kelor dunia, peneliti, pedagang, petani itu kumpul di Filipina. Aki ikut, maksudnya ingin belajar. Tapi ketika Aki datang ke sana, orang masih ribut bagaimana menanam, bagaimana jarak tanam yang baik, bagaimana mengolah, mencuci daun kelor. Aki sudah bawa tepung daun kelor 500 mes, dan itu paling halus di dunia waktu itu. Dan Aki sudah membawa coklat kelor. Heboh, kok kamu bisa bikin kayak gini? Akhirnya malah Aki yang banyak ditanya prosesnya. Saya Aidudi Krisnadi, saya asli dari Pangandaran, Jawa Barat. Namun sudah lama sekali ya di Blora dan memulai usaha kelor ini dari tahun 2010. Nah, kemudian setelah pandemi akses ke Blora itu rada susah, sehingga kemudian mencari yang dekat akses lah. Kebetulan di sekitar bandara ini ada yang bisa dikelola. Panggilan umum itu Kang Dudi, tapi di media sosial itu Aki Pangebon. Aki Pangebon kelor. Ada ide awalnya gimana ini? Awalnya itu sebetulnya panjang ya, dari 2010. Waktu itu Aki kan LSM yang bergerak di pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Jawa Madura. Nah, waktu itu Aki melihat bahwa kantong-kantong kemiskinan dan kekurangan gizi itu ada di sekitar itu, sehingga masyarakat mau nggak mau akhirnya akses ke hutan dan terjadi penebangan liar dan sebagainya. Itu nggak pernah selesai dari zaman dulu, sehingga Aki berpikir solusinya memang harus meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, ditambah waktu itu zaman Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih punya hutang MDGs, terutama tentang gizi. Jadi bangsa kita ini bangsa yang kekurangan gizi, sehingga Aki mencari kira-kira apa tanaman, makanan yang bisa meningkatkan kesehatan, terutama kecukupan gizi, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan ekonomi. Aki menemukan yang namanya kelor, itu dipromosikan oleh WHO, FAO, oleh universitas-universitas di luar negeri. Itu ada banyak sekali di rilis yang lagi bikin itu sudah sejak lama digunakan untuk meningkatkan kekurangan, mengatasi kekurangan gizi di Afrika. Jutaan anak itu sudah selesai. Nah, Aki cari, karena di sana dikenalnya namanya moringa. Moringa ini apa toh? Ada nggak di Indonesia? Jebule kelor. Pada sejak kecil Aki itu paling anti itu kelor tuh, karena kan di pantai selatan itu
tanda kutip ya, jajahan Nyi Roro Kidul itu anti kelor semua itu. Tidak kita tahunya kelor itu untuk penghilangan susu kan, orang yang kesurupan dijapret kelor, memandikan mayat, itu yang seperti itu. Hanya saja memang kalau Aki itu kalau tidak yakin itu mencari pembuktian. Nah, Aki cari pembuktian, kaget ternyata dijelaskan dengan sangat lengkap secara ilmiah dan tidak bisa dibantah. Uji laboratoriumnya, dan itu university, dan itu lembaga-lembaga dunia yang terkait kredibel di bidang kesehatan dan gizi. Hanya kita coba dari tahun 2010, ya gitulah, kita tahu orang Jawa juga sama kayak Aki dulu berpikirannya kelor itu magis ya. Nah, tapi tahun 2012 Aki sudah mulai bikin produk dan mempromosikan ya, propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor. 2014 kemudian waktu itu Kasat Pak Gatot Nurmantio nyambung menjadi Panglima TNI itu mengaplikasikan ini dengan almarhum Pak Doni Munardo waktu itu Danjen Kopassus dan remnya Pak Majen Ahmad Juliarto itu di NTT, dan itu berhasil. Dari keberhasilan NTT itu kemudian dibawa ke Blora. Nah, 2015 ada simposium dunia tentang kelor. Itu seluruh pemain kelor dunia, peneliti, pedagang, petani itu kumpul di Filipina. Aki ikut, maksudnya ingin belajar. Tapi ketika Aki datang ke sana, orang masih ribut bagaimana menanam, bagaimana jarak tanam yang baik, bagaimana mengolah, mencuci daun kelor. Aki sudah bawa tepung daun kelor 500 mes, dan itu paling halus di dunia waktu itu. Dan Aki sudah membawa coklat kelor. Heboh, kok kamu bisa bikin kayak gini? Akhirnya malah Aki yang banyak ditanya prosesnya, dan disitulah Aki jelaskan mulai dari menanam organik sampai dengan mengemas. Nah, di situ Aki kemudian disebut oleh mereka penemu Moringa Nutrition Log Method atau metode penguji nutrisi, sehingga nutrisi kelor itu tetap tinggi ketika diolah. Sebab kualitas kelor itu bukan di mana ditanam, tapi bagaimana mengolahnya. Nah, dari situ sudah mulai orang Eropa, orang Arab itu pada datang ke Blora, dan jadilah pengusaha kelor. Jadi pengusaha kelor tuh dulu agama kecelakaan sejarah, ya tidak niat tadinya juga. Cuman karena yang lain tidak ada yang mau, akhirnya Aki lomba lari sendirian, ya pasti menang. Ya makanya sekarang ketika Presiden Pak Jokowi dengan begitu antusias ingin mengatasi stunting, karena memang bahaya sekali untuk 2045 ya, bonus demografi kita kalau kebanyakan stunting, kita akan jadi bangsa yang akan sangat musibah lah. Harusnya berkah malah jadi musibah. Nah, kelor itu diarahkan ke stunting. Nah, Kampung Kelor ini konsep propaganda penyadaran bagaimana memanfaatkan tanaman kelor. Nah, untuk 5 hal. Pertama, food, bagaimana kelor menjadi makanan dan minuman yang memiliki nutrisi yang tinggi. Itu dirilis ada banyak lah perbandingannya. Kemudian feed, bagaimana kelor digunakan sebagai pakan untuk ternak dan ikan, sehingga petani tidak membeli pakan. Ketiga, untuk fertilizer, penggunaan pupuk di pertanian, sehingga petani pun mampu membuat pupuk yang luar biasa, pupuk organik sendiri, tidak usah mengandalkan lagi pupuk kimia yang semakin langka dan mahal. Tidak usah nyalain pemerintah juga, bikin sendirilah, Allah sudah menyediakan semuanya kok. Keempat, untuk mbaknya ini sebagai kosmetik alami. Nah, itu kelor sudah lama digunakan, bahkan Cleopatra menggunakan minyak cuci kelor, dan mudah sekali. Itu juga akan kita ajarkan di sini, sampaikan.
yang ketiga sebagai obat tradisional. Karena di Ayurveda itu kelor tuh ditulis mengatasi 300 penyakit. Dan untuk yang lain-lainnya sekarang secara ilmiah kedokteran di modern juga sudah mengenalkan kelor sebagai tanaman yang memiliki 100 senyawa aktif obat. Itu hasil investigasi Profesor Rubina Salim di Pakistan. Nah, kelima manfaat inilah yang ingin Aki propagandakan di sini. Kenapa milih di sini? Ya Allah mengirimkan ke sini dengan tujuan mudah diakses. Kan beda dengan Kablora, atau kalau Kablora mah walah ada. Pasti kalau saya undang juga mikir 2 kali. Kalau di sini kan mau pakai pesawat tinggal loncat, gitu kan. Pakai kereta yuk banyak, pakai bis yuk tambah banyak. Ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada banyak sekali di sini mudah. Nah, ke depan Aki berharap teman-teman di Solo Raya ini, khususnya di Boyolali, manfaatkan. Mumpung Aki masih hidup, manfaatkan, karena jarang sekali yang mau membuka tentang kelor ini. Di Eropa, kelor itu tanaman yang sangat dihargai dan mahal. Sekilonya itu bisa sampai 3 juta, 8 juta. Sekilonya tepungnya. Tapi tergantung kualitas ya. Oke. Di kita kelor tuh ngeramban aja dapet kok. Dan yang paling sempurna dari kelor itu sayur kelor. Aki punya produk 20 produk lebih. Jangan beli produk Aki lah. Nanam bikin sayur itu lebih sempurna. Hanya sayurnya yang benar, kebanyakan salah. Jangan digodok, Mbak, kalau sayur kelor itu. Jadi dipanaskan dulu apinya, udah dimasukkan bumbunya. Kalau mau ditambah gambas ya tambah gambas, kalau mau ditambah jagung ya ditambah jagung. Sudah mendidih, masak, apinya matikan, baru daun kelornya diambil, dicuci, dirorot. Jangan pakai rantingnya, nggak boleh masuk, apalagi masuk pohonnya, nggak masuk. Itu baru dicemplungin, diaduk, ditutup, hangat, baru dimakan. Kalau dengan seperti itu, hasil penelitian ujinya, 1 mangkok daun kelor itu setara dengan vitamin A wortel 10 mangkok, setara dengan 2 mangkok telur, setara dengan 15 mangkok pisang, setara dengan 17 mangkok susu, setara dengan 50 mangkok sarden, dan banyak sekali. Dan itu tidak bisa dibantah kan uji. Dan yang paling utama, kenapa kelor disebut tanaman ajaib? Kelor mengandung asam amino, 18 asam amino, dan asam amino esensialnya ada semua. Biasanya asam amino esensial ini ada di protein hewani, ada di daging-daging, di ikan. Tapi ini ada di daun. Jadi protein nabati yang memiliki asam amino esensial, makanya kemudian disebut ajaib. Kalau di Adi Sumarmo ini seperti apa konsepnya? Terus nah, kalau di Adi Sumarmo ini utamanya strategisnya itu propaganda penyadaran tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor untuk yang 5 tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Ada resto. Resto ini sengaja semua serba kelor lah, mulai dari sayur bening kelor, sayur asam kelor, botok kelor, omelet kelor, cendol kelor, es krim kelor, teh kelor dengan beragam rasa. Jadi sengaja didesain agar anak-anak milenial juga mau merasakan, karena kita ya mereka sudah rasa sih ya. Jadi jangan berpikir hanya kelor kan langu, kalau coba aja. Mungkin nanti kita nyoba makan siang lah di sini sebelum Jumatan ya. Itu insya Allah tanggal 6 sudah ada cendol kelor, ada cincau kelor, ada es krim kelor ada. Yang kedua, pembelajaran. Nanti membuka pembelajaran tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang one day workshop ada, bagaimana budidaya sampai mengolah, membuat teh misalnya, teh kelor. Kemudian ada juga yang lengkap 3 hari, itu mulai dari budidaya sampai bisnis ekspornya, itu Aki buka. Untuk yang 5 hal tadi, untuk bagaimana membuat makanan, membuat pakan, membuat pupuk, membuat kosmetik, dan membuat obat tradisional, itu kita ajarkan semua di sini.
untuk orang sini mah yang ngobrol lah. Yang kedua, Aki ingin membantu di Sororaya ini implementasi kelor untuk stunting. Mungkin nanti ada tiap hari Jumat. Kalau di Blora itu dulu kita undang anak-anak TK, anak PAUD makan kelor gratis. Ibu-ibunya kita edukasi. Karena kalau stunting itu masalahnya masalah dari ibu-ibu sebetulnya. Karena bapak-bapak kan nggak nyuapin makanan, nggak milihin makanan, ibu-ibunya. Kalau itu diedukasi, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi lah pada pemerintah mengatasi stunting dengan cara yang mudah dan murah. Kalau persepsi kelor itu di akar atau di dahan itu ada racunnya, itu gimana? Benarkah seperti itu? Di akar? Iya. Ya, itu ada beberapa peneliti yang menyebutnya cyanida atau racun yang lain. Ya. Itu sebetulnya secara kelor untuk melindungi kortek dari hama-hama penyakit yang lain. Jadi korteknya itu tidak mudah mati. Itulah kenapa kelor usianya sampai 60 tahun. Nah, matinya itu hanya karena kalau kerendam. Iya. Kalau kerendam korteknya busuk. Jadi memang tidak boleh dimasak atau diolah dengan akar-akarnya. Betul, akar. Khusus daun berarti ya? Ya, daun lah, daun. Kita bicara daun aja lah gitu. Akar sebetulnya ada senyawa obat juga. Itu lebih tinggi dari ginseng. Cuman Aki nggak mau ngajarin itu takut salah. Kalau takut salah repot kan. Kadang kan masyarakat berbeda prediksinya ya. Terus nyoba sendiri kayak gadung lah. Tahu gadung kan? Iya. Akarnya kan sama kan beracun. Bukan. Tapi kalau diolah dengan bagus jadi enak sekali. Nah, kita takut kalau ngajarin ini makanya dari dulu enggak pernah. Permintaan tinggi itu. Pak Menkes kan pernah bilang mau menjadikan kelor seperti ginseng. Ya. Arahnya ke situ. Cuma lagi nggak mau ngajarin. takut. Terus saat sekarang produk-produk dari rumah kelor ini, kampung kelor ini sudah ada yang diekspor kemana saja? Dulu sebelum pandemi itu kebanyakan ke Eropa. Bentuk tepung ya? Ya, dalam bentuk tepung, karena kalau dalam bentuk Tanam. daun itu mudah Lanjut, terfermentasi ya. Nanti begitu sampai terfermentasi dibalikin lagi. Iya. Tapi kalau tepung tahan sudah 2 tahun sudah. Yang kedua dalam bentuk teh celup. Dulu pernah ke Rusia. Tapi ya Rusia perang berhenti, pandemi ya berhenti ya, sehingga alhamdulillah nih sekarang semua dipermudah lah, Pak Jokowi mempermudah semua. Mudah-mudahan Aki tuh berharap bukan Aki aja, berharap lah masyarakat Sororaya untuk juga Rame-rame. memproduksi. Yang penting tuh SOP kualitasnya itu yang mau Aki ajarkan. Itu yang mau Aki ajarkan di sini. Buka untuk siapa saja berarti? Ya, silakan terbuka, nggak ada rahasia lah. Yang penting kalau teman-teman bisa, kan kalau kelor itu tergantung bagaimana mengolahnya. Dan bayar itu punya standar. Ya. Dia harus mengandung ada rayu berapa, dia harus mengandung vitamin apa aja yang ada di situ, proteinnya harus berapa persen, asam aminonya harus ada lengkap. Nah, untuk menciptakan itu yang sesuai dengan permintaan dari pasar itu yang ingin Aki ajarkan. Nah, kalau di dalam negeri sebetulnya pasar lagi bagus dengan membuat teh. Tapi yang jauh lebih penting dari itu bisa nyayur sendiri. Aki pernah ngitung di NTT itu kalau satu keluarga punya 200 pohon kelor, ketika anaknya lahir dia nanam, maka itu anak sudah bisa sampai S3 itu membiayai sekolahnya. Ini kalau 200 pohon di NTT mana sedikit atau lega. Tapi kalau Aki lihat di sini di Sororaya gitu, kalau nanam 20 pohon kan bisa. Iya, bisa. Begitu lahir nanam 20 pohon, itu pendidikan anak sudah sampai SMA sudah aman itu. Walaupun memang sudah ada gratis, tapi kan yang lainnya kan nggak gratis juga kan, transport dan lain-lainnya. Dari apa? Dari nanam kelor aja, dibiarkan nanti bijinya. Terus kalau ada teman-teman yang punya pohon kelor nganggur, ingin ini ke Aki, ya datanglah ke sini lah, datang ke sini. Cuma terutama yang biji yang itu, ayo ngobrol dulu lah. Sebab
resikonya ada di Aki. Kalau teman-teman nanti suplai, petani suplai tidak sesuai dengan SOP, yang di ban itu Aki. Iya. Yang ngajak. Iya, pernah rugi miliaran sering dulu, makanya di stop suplainya, di stop. Tambah pandemi lagi kan nggak bisa. Tapi kalau di sini nanti ingin, ayo ngobrol dulu lah. Ingin apa? Termasuk juga nanti ada lomba misalnya membuat makanan berbahan kelor, jajan pasar misalnya, cenil kelor, kayak gitu-gitulah. Sororaya ini padat dengan tukang makanan itu. Cuma satu aja yang lagi belum bisa itu, memasukkan kelor ke gudeg. Gudeg. Ke pecel udah bisa, ke urap bisa. Urap. Ke gudeg itu masih bingung di mana masuknya. Itu masih Itu PR. menu nanti banyak di sini. berarti? Ya, semua itu ada. Semua di sini ada prasmanan murah 20.000. Oke, minta apa itu? minta itu yang biar teman-teman penasaran nanti Ya. di grand opening. Jadi nanti itu ada prasmanan itu buka jam 8 sampai jam 4 aja. Kalau malam nggak buka. Jadi teman-teman banyak yang malam lah ya. Itu ada prasmanan 20.000 itu makan sekenyangnya, jangan bawa ke rumah aja. Ada sayur kelor, ada sayur asam kelor, ada botok kelor, ada omelet kelor, ada pia-pia kelor. Pokoknya serba kelor aja di situ udah ada. Gitu. Kalau yang adisionalnya ada banyak, ada kalau minumannya itu ada cendol kelor, ada cau kelor. Nah, ini teman-teman di Sororaya kalau punya daun cincau, tahu cincau kan? Cincau hijau tapi ya. Kita buka gini. Sini ngobrol lah, ngobrol. Siap. Terus kalau es krim kelor dan ada mixologi, moringa mixologi. Jadi teh kelor. Bayangkan mixiui. Bayangkan momoyo, itu semua ada di sini tapi basicnya kelor. Gitu es krim. Memang disajikan moringa mixologi itu seperti bartender yang tadi dilihat itu, dia dicampur dengan beragam rasa. Termasuk juga kalau ada yang sakit, terutama degeneratif, yang sudah tidak punya uang lagi lah untuk berobat, BPJS sudah pol misalnya, walaupun ada BPJS kan pulang pergi ke rumah sakitnya juga biaya. Kalau percaya, yakin kalau dapat menjadi perantara Allah untuk memberikan kesembuhan, monggo ke sini. Sudah banyak lah, ya sudah banyak. Aki akan bantu berdasarkan banyak testimoni dan juga penelitian ilmiah banyak. Nanti digabungkan dengan jamu yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, ada scientific jamu, ada 14 untuk beragam penyakit yang bisa dibikin di rumah sendiri. Itu nanti akan disampaikan. Sudah saatnya lah kita kembali ke alam. Ayolah. Jangan terus itu memanfaatkan apa yang ada, sehingga tema di sini di Kampung Kelor itu ya adalah inspirasi memakmurkan bumi dengan cara yang mudah dan mudah. Makanya di sini selain ada kelor, ada tanaman sayur, ada tanaman pangan, nanti ada lele, ada ayam. Itu yang semuanya diberi pakan dan pupuk kelor. Cara menanam yang mudah untuk kelor itu di kampung-kampung misalnya. Yang paling sederhana itu di Mas, di apa? Sebenarnya rada panjang kalau harus dijelaskan. Jadi mending datang ke sini lah. Itu free, monggo. Kecuali ikut pelatihan ya. Kalau datang, Pak, nanam kelor gimana? Aku tunjukkan. Terutama media tanam. Bagaimana membuat, ada media tanam namanya Kesapa. Itu ilham dari Allah ke Aki. Kelor sahabat petani itu luar biasa. Petani dan bisa bikin. Makanya ke teman-teman di Dinas Pertanian, di PKK, terus BKKBN, Dinas Kesehatan, monggo lah kita berkolaborasi lebih enak. Teman-teman wartawan juga kalau nanti mah ada daerah sini makan siang mampir lah. Aki seneng. Kalau misalnya ada liputan di sini, wah kangen kelor, ayo datang aja lah, ayo datang aja.
Aki senang kalau ada yang mau makan kelor tuh. Enggak semata-mata bisnis kok. Ini propaganda tuh. Satu G. G. Pesannya kepada masyarakat Solo tentang kelor dan kesehatan. Ya. Tidak jumlah, tidak ada satu pesan G. Kelor itu sudah digunakan ribuan tahun. Nenek moyang kita, saya yakin deh di Solo juga begitu, karena Aki lihat banyak tuh tanaman-tanaman ini itu digunakan sebagai basic untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Hanya saja dulu Aki memprediksi Belanda itu tahu persis, karena itu kan sudah sejak tahun 1857 kalau itu diidentifikasi, dan mereka juga mengirim kelor dari kita. Nah, sehingga dimunculkanlah isu-isu kelor untuk magic, kelor untuk memandikan mayat atau biar jijik gitu. Padahal coba deh periksa hadis Nabi, Kutubu Sidah deh, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain. Bidara itu bukan kelor memandikan mayatnya. Tapi memang dibikin seperti itu. Nah, jadi ayolah kita bisa kok sehat dan sejahtera. Sehat dulu lah. Sehat dulu lah. Setelah itu kalau ada lebih kelor, mari kita ngomong kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan. Walaupun kecil. Sebenarnya dengan kita sehat tidak ke dokter juga itu sudah mengurangi pengeluaran. Jadi mari manfaatkan Aki ada di sini, teman-teman tidak usah ke Bora lagi. Di sini semua ada. Pertanyaan tentang kelor insya Allah akan Aki jawab, dan sama sekali tidak ada yang dirahasiakan di sini. Ingin buat apa, ingin bagaimana dengan kelor, insya Allah Aki akan jawab. Jangan sungkan untuk datang, dan gratis. Masuk ke Kampung Kelor itu gratis. Nggih. Iya. Sip.